Ya, oke. Updatean terbaru ya mengenai kasus DRG bersama dengan Nikita Mirzani nih babak baru ya. Jadi DRG datangi Polda untuk berikan bukti tambahan katanya sih gitu ya. Sebegitu ketakutannya kah DRG saat ini? Oke, akun berikut ini memposting VT ini itu mengatakan, menuliskan captionnya sampai sebegitunya bawa bukti tambahan malam-malam katanya gitu ya. Jadi persepsi para warganet mengenai VT berikut ini itu adalah mungkinkah DRG itu bersama dengan suaminya gitu ya, dugaannya kemudian ditemani oleh kuasa hukumnya itu sebegitu ketakutannya kepada Nikita Mirzani saat ini karena babak baru ini ya mendekati persidangan gitu. Jadi di sini dia menerangkan, coba kita dengerin dulu ya voice dari VT berikut ini. Sehat. Sedikit aja nyalain. Tangannya hari ini dong. Ada tangan sedikit. Masuk Iya, mau jawab. Dulu ya. Sebentar. Kedatangannya ada apa mungkin? Kedatangannya ada apa sayang? Ada mungkin tambahan apa nggak tahu sih. Ya, bukti tambahan katanya. Kuasa hukum saya. Atas laporan siapa mungkin Dokter Reza hari ini? Atas laporan Dokter Reza ke siapa atau mungkin gimana? Ya masih atas laporan yang kita. Atas laporan yang sebelumnya. Kepada NM gitu ya? Berarti melengkapi laporan tambahan ada, Dok? Iya betul. Oke. Makasih ya. Oke. Oke, ini nih. Gak berat kah? Apa tuh gak berat itu sendalnya dok? Katanya gitu. Sendal ini di notice aja sama netizen ya. Apa nih komentar netizen ya mengenai video berikut ini? Belum kelar-kelar dok buktinya. Beuh, mungkin belum puas dia. Sehat-sehat buat Ami Niki ya Mi, katanya gitu. Harga sendal berapa digit dok? Waduh, masih aja dibahas ya meme itu ya. Malam-malam katanya gitu. Tunggu Ami keluar, semua dibabat. Wah, itu mah jelas pasti dibabat habis gitu ya. Kita tunggu aja nanti keseruan persidangan nanti ya gitu. Aura agak plongo katanya gitu ya. Tetap nempel ya Min katanya gitu. Waduh, netizen, Ami sudah begitu lama di dalam. Kenapa belum juga dibebaskan? Ada apa sebenarnya ini? Katanya gitu. Ya, penambahan penahanan ya gitu dari 20 hari menjadi 40 hari itu menjadi poin sendiri bagi warganet ya gitu. Tidak perlu pengamat hukum atau ahli hukum ya gitu. Persepsi warganet saat ini itu memang ya pada cerdas semua lah gitu ya menanggapi kasus ini. Kenapa sampai berlarut-larut seperti ini, kenapa penambahan penahanan terhadap Nikita Mirzani itu terus ditambahkan gitu ya, padahal kalau setahu aku prosedur untuk penahanan kemudian suatu permasalahan atau juga kasus itu akan naik ke persidangan itu hanya perlu 2 bukti sebenarnya ya gitu. Tapi ini ada 9 bukti lebih gitu kalau nggak salah ya, tapi belum juga bisa memenuhi kasus ini untuk segera dilimpahkan ke persidangan gitu. Waduh, itu juga tanda tanya besar tuh ya. Apa nih? Top up kayaknya gitu. Waduh, top up apa itu? Oke, bukti belum lengkap kok bisa ditahan ya. Ini pertanyaan yang memang sering banget kita dengar dari para warganet gitu ya. Jadi bukti apa lagi sih yang diperlukan gitu hingga harus penahanan terhadap Nikita Mirzani itu masih aja terus ditambahkan gitu ya. Namun nih dari beberapa pengamat atau juga ahli hukum ya, sejauh ini kan ada beberapa sosok tuh ya, nggak 1, 2, 3 tapi banyak banget ya VT-VT yang berseliweran di aplikasi PT gitu. Kalau kalian bisa notice itu memang banyak banget yang memberikan statementnya, opininya, bahkan juga memberikan anjurannya untuk perkembangan kasus ini itu seharusnya sebaiknya seperti apa atau langkah apa yang bisa diambil
dari pihak Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya gitu ya, kenapa ini bisa berlarut-larut. Bahkan Bang Hotman Paris kemarin juga sempat memberikan statementnya. Jadi sebenarnya kasus ini itu tuduhannya yang mana gitu, pemerasan, pemaksaan, TPPU atau apa, itu harus jelas gitu loh. Kemudian juga dari pihak pengadilan sendiri gitu juga belum bisa menerima berkas tersebut untuk naik ke P21 untuk segera dipersidangkan, karena memang ya yang aku bilang tadi itu buktinya masih belum kuat menurut pihak dari pengadilan untuk kasus ini segera dilaksanakan persidangan antara NM dan DRG ini dipertemukan untuk nanti itu bisa memberikan keterangan di depan hakim atau jaksa ya gitu, di persidangan tentunya gitu. Oke, next. Terkait laporan apa, Dok? Ya masih laporan yang sama. Ya masih laporan yang sama. ya soal NM atau Dokpip. Mungkin nanti biar apa? Ini ya, ini terusin ya. Satu lagi saksi belum selesai, jadi belum bisa kami jelasin karena masih 2 diperiksa. Satu lagi, ya nanti setelah satu lagi selesai, kami akan sampaikan. Rekan-rekan ya. Sebenarnya gini. Bahkan dari keterangan PH atau kuasa hukum dari keduanya ini antara DRG dan suaminya itu ini menjelaskan juga ada beberapa saksi gitu, ada 2 saksi lagi yang menurut mereka itu diperlukan gitu ya gitu. Tapi nggak tahu, ada beberapa saksi sih waktu itu ya, tapi juga belum ada kejelasan yang pasti nih kenapa begitu banyak saksi gitu. Kalau memang nih tuduhannya atau dugaannya yang dituduhkan kepada NM itu jelas gitu mungkin ya gitu, harusnya sih ya udah berlangsung pada saat itu gitu. Tapi ini berlarut-larut gitu loh. Kita dengan siapapun kita nggak mau bermasalah. Oh ya, nanti satu lagi saksi setelah nanti ini Ya sampaikan pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun bukan harapan kita untuk terjadi seperti ini. Semoga harapan kita mungkin ke depannya ya dunia skincare ini baik-baik aja. Jangan kita adu inovasi, kita saling support, adu kreativitas. Jangan saling menjatuhkan, itu aja sih. Oke, itu statement terbaru dari keduanya ya, antara DRG dan suaminya. Kemudian mengenai juga tanggapan warganet atas VT berikut ini nih ya. Waduh. Coba kita baca caption dari kreator yang memposting VT berikut ini. Mimin mencium aroma ketar-ketir ini gitu kali ya maksudnya. Apa nih, beneran abu ya gitu. Waduh, apanya sih yang abu-abu, bajunya pink kok gitu. Harapanku semoga Mbak Niki segera keluar dan berkumpul bersama keluarga, ya itulah, amin ya, kasihan anaknya juga gitu. Nah, kalau kita bisa bandingin ya gitu, kita bukan yang mau compare masalah ini dan itu gitu, mungkin kasusnya juga beda sih sebenarnya gitu. Kalau kita bisa tilik nih kasus dari MH ya, salah satu owner brand dari daerah yang kemarin juga sempat ditahan karena itu memang kasusnya memang jelas ya, dia menjual produk yang memang mengandung bahan-bahan berbahaya, termasuk ada merkucrit di dalamnya gitu. Kemudian pada saat kondisinya si MH ini mengandung tapi tetap juga ditahan gitu ya, sebegitu tegasnya kepolisian yang ada di daerah gitu maksudnya ya gitu. Kemudian beberapa bulan menjalani penahanan, namun sekarang kabar menyebutkan bahwa MH ini sudah bebas dengan alasan untuk merawat anaknya gitu ya, karena mungkin ya segera lahiran atau apapun itu. Tapi itu juga menjadi tanda tanya besar nih gitu buat para netizen gitu, walaupun kasusnya berbeda. Kalau kita tuduhannya adalah dugaan dengan pemerasan gitu ya, pemerasan, TPPU dan lain-lain gitu. Tapi yang ini jelas banget nih ya, jelas-jelas menipu, kandungannya juga sangat berbahaya. Kemudian pabrikannya yang katanya pabrik skincare, namun juga dikerjakan di rumahan gitu ketika itu ya. Bahkan video pengemasan yang mungkin tidak lazim ya untuk skincare diperjualbelikan kepada halayak umum, ditiup-tiup, kemudian belepotan segala macam. Bahkan juga waktu itu pada saat pengemasan itu stafnya tidak menggunakan
pakaian yang resmi gitu, maksudnya biar hygiene gitu ya, nggak pakai masker segala macam lah. Ketika itu juga cukup viral dan tersebar di mana-mana gitu. Coba nih apa tanggapan warganet mengenai ini nih ya. Top up, top up lagi, top up apa sih sebenarnya, saldonya berapa banyak? Top up kayaknya kok datang malam-malam kata gitu, aturannya siang dong, jam kantor buka gitu. Ya juga ya, walaupun ya udahlah, kepolisian mah sigap 24 jam sih, kalau Indonesia mah best sih sebenarnya ya. Perhatikan gerak-gerik mata suaminya RG. Apa tuh gerak-geriknya coba? Pertanyaan. Kalau untuk Dr. Mufid ya sebagai saksi itu ada sekitar, Ya udahlah, positive thinking aja. Mungkin mereka nggak biasa di depan kamera yang sebegitu banyaknya bejibun pastinya gitu. Pas pengacaranya bicara nih katanya ya, ada yang notice seperti kasih kode supaya nggak keceplosan. Waduh, keceplosan apa tuh kira-kira? Kayak ada yang ditutup-tutupi dan sesuatu yang terjadi tapi takut terbongkar. Waduh, apa nih? Hashtagnya tunggu tanggal mainnya. Netizen mah jeli ya, cerdik, dan mereka tuh selidik gitu loh ya. Kalian pasti tahu lah ya gitu. Warganet, netizen plus 62 itu, waduh, nggak bisa diragukan lagi lah ya gitu ya. Ya udahlah, senyumnya kayak tertekan. Makan tuh kata gitu, waduh. Aduh, kreativitas matamu kata, waduh. Netizen kalau udah kesel mah serem ya. Ayo loh katanya gitu. Macam sial, amit-amit, cuy kata gitu. Waduh, cuynya gitu nggak ya? Mungkin lebih soft kali ya, cuy gitu. Maghrib katanya gitu. Waduh, apa tuh ya maghrib? Kamu kalau ngomong suka ngarang, semua udah pada cerdas. Woi, mana yang salah, mana yang enggak terhadap kelakuan kamu kata gitu. Mukanya kelihatan ketakutan kata gitu. Rambutnya suaminya guys katanya. Apaan? Netizen mah segala apapun di komentar ya. Ya udahlah. Oke, next. Oke, yang terbaru ya, kita beralih ke kabar Doktif yang juga mati-matian membela NM ya gitu. Membela NM ini bukan semata-mata hanya membela karena dia kenal atau segala macam, karena dia juga merasa ada ketidakadilan atas kasus ini gitu ya. Apalagi Doktif dan NM itu kenal baik itu. Mungkin yang diperjuangkan Doktif sejauh ini, walaupun itu melenceng dari kasus persingkaran yang sedang gencar saat ini, itu mengenai FS yang katanya itu membela seseorang atau oknum atau sebut saja IS ya gitu, yang katanya dugaannya itu kenapa dia bisa masuk dan di BUI itu atas apa nih, perundungan terhadap salah satu owner brand yang dari Malang ya, inisialnya adalah SP gitu, bahwa ketika itu muncul suatu video di mana IZ ini ya, yang sempat tersandung dengan kasus penistaan agama karena berangkat umroh gitu ya, kemudian masuk ke saf perempuan ya. Mungkin kalau udah nggak asing dengan kasus ini, ya itulah gitu, kenapa FS ini bisa-bisanya gitu yang jadi pertanyaan para netizen mendukung ya pelaku perundungan dugaannya ya terhadap anak kecil, bahkan masih dalam kandungan, kemudian ibunya mengalami kena mental lah gitu ya dalam kandungan, kemudian calon bayinya itu disumpahin dengan ya lahir tidak sempurna segala macam seperti itulah gitu. Itu kemarin juga sempat ramai dibahas oleh netizen, kok bisa-bisanya dia mendukung dan hadir ke persidangan dan memberikan support kepada si oknum ini gitu ya. Kemudian Doktif ini sempat bersedia memberikan keterangan atau menjadi saksi atas kasus ini. Kenapa Doktif bisa terlibat dalam kasus ini? Karena notabene bukan kasus persingkaran sesuai dengan kapasitas Doktif, tapi ternyata dugaannya ya yang tersebar saat ini itu Doktif itu pernah mengalami tuduhan dari IZ ini karena
Katanya Doktif itu pernah menerima aliran penyiraman atau suap menyuap dari SP ini dengan nominal yang cukup besar, katanya itu nominalnya sampai 2M. Itu juga yang membuat Doktif ini itu tergerak hatinya gitu dan tidak terima atas tuduhan tersebut. Kemudian Doktif sempat memberikan keterangan via online namun ditolak gitu ya, karena posisinya waktu itu Doktif sedang umroh gitu ya kan. Namun hal itu tidak menyurutkan, penolakan tersebut tidak menyurutkan niat Doktif untuk tetap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Kemudian Doktif hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian langsung saat itu gitu ya. Kita lihat dulu ini postingan dari Doktif mengenai hal tersebut, kemudian juga ada komentarnya Doktif mengenai sosok FS ini gitu. Kenapa dia bisa sebegitu niatnya gitu ya, ikut-ikutan menyerang Doktif juga gitu ya. Coba kita lihat postingan berikut ini. Oke, VT-nya itu menuliskan caption bertuliskan seperti ini nih guys. Nenek pansos, amnesia ya? Kan nenek senggol duluan, diblok, kata gitu. Halu pula kau nek, kata gitu. Ada loh rekaman Dokter Ekles bicara ke Doktif, menyampaikan keinginan nenek ketemu Doktif untuk apa nek, kata gitu. Mungkinkah Dokter Ekles itu ngibul gitu, Dokter Ekles ngibul? Ayo ngaku aja nek. Ayo ngaku aja nek, kata gitu. Janji temenin SS juga ya nek di persidangan persekusi Doktif gitu, biar pansosnya cepet, kata gitu. Ya nih ditunggu nih kasus perkembangan persekusi yang dialami Doktif tersebut atau waktu itu bagaimana nih kelanjutannya gitu ya. Kemudian komentar dari FS ini menuliskan seperti ini nih. Dokter Sin gitu ya. Justru kau yang harusnya saya tanya, katanya gitu. Kenapa mau ketemu ketua PP Banten? Ngaduin saya, katanya gitu. Enak nggak diblok akhirnya? Enak nggak diblok akhirnya gitu maksudnya kali ya. Urusan kau apa mau ngaduin saya, katanya. Urusan kau apa mau ngaduin saya? Saya nggak peduli sama review-review kau yang diduga modus memeras, katanya gitu. Stres ya kau, katanya gitu. Waduh, tantrum banget nih kayaknya ya. Coba fokus dulu TSK kau di Medan atas pelaporan Dokter Andreas Situnggir, katanya gitu ya. Ini manusia model begini sesekali harus dijawab memang, katanya gitu. Ini postingan dari Doktif. Kemudian Doktif juga menuliskan caption bertulisan seperti ini nih guys. Nepos membela teman pengumpat janin, ya gitulah ya, yang masih di kandungan. Apalagi kira-kira, kata gitu. Istighfar nek, anak Anda kalau disumpahin gitu ya, di dalam kandungan, marah nggak nek, kata gitu. Doktif nggak apa-apa. Aku bacanya agak sedikit aku paset-pasetin ya gitu. Doktif nggak apa-apa kamu katakan sing-ing, kata gitu. Alhamdulillah bisa umroh loh nek. Doktif doain nenek panjang umur ya, biar bisa segera bertaubat dari segala kelakuan nenek yang sudah di luar batas, kata gitu. Apa di komentar netizen mengenai VT berikut ini yang diposting oleh Doktif ya. Semangat Doktif, tim Doktif gitu ya, katanya gitu. Gejala awalnya nepos andur sih, gara-gara dibuang NM dong. Jadi semua yang dekat NM ikutan diserang. Semangat Doktif, katanya gitu. Harap maklum dok, sama dia agak lain kayaknya dia itu, katanya gitu. Menyala Doktif, katanya gitu. Nepos emang gitu dok, haha, menyala Doktifku, katanya gitu. Semangat Doktif. Biarin nepos tantrum berjilid-jilid, katanya gitu. Iya sih, katanya namaste gimana sih. Nah, berikut ini VT ketika Doktif menghadiri persidangan ya. Kalau kamu dilabrak UMKM gimana? Oh, dari kalau emang salah balikin dong duit UMKM. Iya benar. Jangan takut. Iya betul dok. Selesaikan masalah dong, banyak. Oke, Doktif lagi ngomongin soal PH dari IZ ya gitu. PH ini juga sempat memegang SS ketika itu, namun nggak tahu kenapa SS jadi berubah pikiran dan berpindah ke PH yang lain gitu.
Bayar. Kan kabur, kan gitu. Mau sampai kapan? Duit nggak dibawa ngaji ya kan? Bener. Vokal banget sih emang Doktif, keren. Lihat Doktif gacor ini. Banyak yang dukung loh untuk hadir mendukung Doktif Kalau kamu untuk bilang- memberikan kalau kamu kesaksian di persidangan tersebut gitu. Oke, kemudian juga ada detik-detik di saat persidangan berlangsung ya. Di situ juga terlihat nih, video yang kulihat tadi itu ketika ada suatu keterangan dan juga detik-detik di mana IZ itu memberikan pembelaan terhadap dirinya tentunya ya gitu. Agak nggak jelas sih suaranya. Oh, ini ketika Doktif memberikan keterangan. Oh, ini dia nih IZ nih guys. Ini kuasa hukumnya. Oke, jadi intinya di sini dia tidak terima karena sudah dipanggil Syahrul. Karena dugaan nama Syahrul itu adalah nama aslinya ya, katanya sih gitu. Apa nih caption yang bisa dituliskan oleh si Galih? Tantrum dipanggil Syahrul, katanya gitu. Lah, kan emang dia namanya Syahrul, kata netizen. Mbak Sandi mana? Katanya gitu. Mbak Sandi udah sempat memberikan keterangan di awal-awal persidangan gitu ya. Jadi babak ini adalah babak ketika dihadirkan para saksi untuk menunjang atau juga menambah atau juga kalau dari Doktif sendiri sih untuk memperberat kesaksian yang akan memperberat IZ ini gitu ya. Ibu jaksa pun ketawa WKWK katanya. Nggak terima Syahrul dipanggil nama aslinya. Ingat kodrat Syahrul itu jadi diri aslimu katanya gitu. Oke. Next. Oke, Doktif selalu tepat janji karena waktu itu Doktif juga sempat menyampaikan statementnya sebelum hadir di persidangan ini bahwa dia akan bersedia dan dengan senang hati memberikan keterangan untuk menjadi saksi. Di situ juga terlihat tuh di VT ini Doktif juga disumpah atas keterangan atau juga keterangan aslinya gitu ya. Apa sih sebutannya? Ya gitulah ya gitu. Disumpah untuk memberikan keterangan sesuai apa adanya gitu ya, yang sebenarnya terjadi lah gitu, nggak boleh ada yang bohong-bohong. Masya Allah, Doktif hadir di persidangan Iza Zega, kata gitu guys. Doktif independen tetap tegakkan keadilan. Wah, memang sih kalau untuk saat ini ya, ketika nih kita itu ibaratnya dibungkam karena dia ada di BUI, kemudian ada ya sebut saja dia ditahan gitu. Memang harapan kita semua untuk kasus ini agar segera bisa ditegakkan adalah dengan vokalnya Doktif gitu ya. Kita doakan saja untuk Doktif ini ke depannya itu diberikan kelancaran untuk tetap bisa menguak dan memberikan keterangan yang sesungguhnya gitu ya, kemudian bisa meringankan NM juga gitu. Tujuannya kan seperti itu ya gitu. Jadi bukan semerta-merta karena asas pertemanan aja, tapi memang yang diungkapkan, yang berusaha ditegakkan adalah suatu kebenaran yang memang harusnya ya disampaikan gitu. Kalau bukan Doktif siapa lagi gitu ya. Kemudian tanggapan warganet ya, semoga kebenaran terungkap Dok, amin, kata kreatornya gitu ya. Seorang terdakwa mau diserang oleh dua mafia woman, jangan-jangan ini drama atau rekayasa mafia tuh, katanya gitu. Tim Nikmir and Doktif, mantap Doktif. Nih Kak Niki datang nggak sih? Enggak dong, ini beda kasus. Ya kalau harusnya NM di luar, ya harusnya NM akan menjadi saksi yang menguatkan tuduhan ini, karena memang waktu ada panggilan
atau juga panggilan di Polda Surabaya ketika itu ada Dr. Oki. Dr. Oki kan sebelumnya sudah memberikan keterangan ya, sudah menjadi saksi, kemudian sekarang giliran Doktif. Kalau misalnya kita di luar juga pasti di kita sebenarnya harusnya ada di persidangan ini ya gitu. Kangen lihat mukanya baru pegang HP sampai lupa udah sidang ini katanya gitu. Ya, itulah ya. Namanya juga dokter, nggak boleh bohong, udah disumpah sama kode etik, iya sih. Ya, seperti itulah ya, gitu. Ya, kita tunggu aja. Update terbarunya yaitu ada penambahan keterangan yang dilakukan oleh DRG bersama dengan suaminya di updatean awal tadi. Kemudian di updatean kedua adalah tantrumnya FS ya kepada Doktif gitu. Dan di sini memperlihatkan Doktif begitu menepati janjinya ya untuk memberikan keterangan agar kasus ini bisa ya segera mendapatkan keadilan dan dugaan pelaku atau tuduhan-tuduhan yang selama ini itu disangkakan kepada pelaku yang katanya melakukan perundungan terhadap Mbak Sandi Purnamasari dan juga anaknya yang masih dalam janin itu ya kalau memang terbukti bersalah ya harusnya mendapatkan ganjaran yang setimpal kan kayak gitu kan ya. Ya, sedikit update untuk kali ini ya. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya, gitu mengenai kasus ini seperti apa. Yang jelas ini adalah detik-detik dan kita tinggal menghitung hari saja agar kasus ini tuh segera terang benderang karena NM dan DRG akan segera dipertemukan di persidangan ya, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.